Ave Maria. Sahabat hati yang dikasihi oleh Tuhan, pastor yang kami hormati, saat ini marilah kita akan menutup rangkaian novena Tiga Salam Maria, hari ulang tahun 100 tahun Wanita Katolik RI, ada di dalam grup WA. Hari ini adalah hari ke-9 dan kita bersyukur bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Saat ini marilah kita menyatukan hati kita. Kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Lemah Lembut, bersama dengan Maria Bunda kami bersyukur atas kuasa ilahi yang telah menemani perjalanan wanita Katolik Republik Indonesia selama 100 tahun. Sebagaimana Bunda Maria, Engkau lakukan untuk menemani Santo Yusuf suaminya dan Yesus putranya yang tunggal. Demikian juga kami, Engkau membimbing, mengarahkan dan menguatkan kami untuk berjalan bersama, mewartakan kasih-Mu di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Lewat Bunda Maria, Engkau telah mengajari kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati, membaca tanda-tanda zaman dengan iman, melakukan pelayanan dengan ketulusan, dan tetap bertahan dalam kebaikan di tengah berbagai macam kesulitan. Bersama dengan Bunda Maria, kami juga semakin memahami makna asah asuh dan terus berupaya menghidupi nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas. Semoga dengan doa novena 3 kali Salam Maria ini, kami juga seperti Santa Elizabeth yang hatinya bersuka cita dan semangatnya berkobar-kobar karena dapat berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Santa Maria, semoga karena selama 9 hari kami juga semakin bersatu dengan Yesus, guru dan sahabat seperjalanan kami, dalam turut membangun peradaban kasih dan mewujudkan kehidupan bersama yang bermartabat lewat organisasi WKRI. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Doa novena 3 Salam Maria. Bunda Maria, perawan yang kuasa, bagimu tiada sesuatu yang mustahil, karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Maka dengan sangat kami mohon bantuan-Mu dalam kesulitan kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau pasti dapat menolong. Meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun, Engkau tetap menjadi penolong. Baik keluhuran Tuhan, kehormatan nama-Mu, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah jika Engkau sudi mengabulkan permohonanku ini. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, kami mohon dengan sangat, ya Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda meneruskan permohonan kami ini ke hadirat Putra-Mu Yesus yang pasti tak akan menolak. Harapan kami yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepada-Mu, dan untuk menghormati kekuasaan kami berdoa bersama Santa Mary yang Kau beritahu tentang latihan kebaktian 3 Salam Maria yang sangat besar manfaat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Saat ini, Bunda, kami berdoa bagi organisasi kami. Ya Bunda, melalui perarahan kami mohon penyertaan Putra-Mu selalu dalam setiap gerak dan langkah kami, dalam merawat dan memajukan organisasi kami. Saat kami bekerja sama untuk melayani masyarakat luas, dan semoga Putra-Mu berkenan menuntun kami dalam setiap tindakan dan keputusan kami. Semoga kami dianugerahi kerendahan hati dan kesadaran bahwa kami adalah alat bagi kemuliaan Tuhan semata. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa. Perawan suci tanpa kebijaksanaan, bahkan sabda Allah yang kebijaksanaan ilahi lebih dalam diri. Engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi yang terlebih oleh kita. Hanya sebagai makhluk yang Engkau dapat melihat. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kami hadapi, betapa besar pertolongan yang kami harapkan dari-Mu. Penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaan-Mu, diri seutuhnya kepadamu, supaya Engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawan budi-Mu demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwa kami. Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat agar tercapailah maksud kami itu. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan ilahi, perkenankanlah
kabulkan permohonan kami yang penting ini. Kami mohon ini berdasarkan kebijaksanaan-Mu yang tiada bandingnya, yang dikaruniakan kepadamu oleh sabda ilahi Putramu, bersama Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardus dari Porto Mauricio, pewarta kebaktian 3 Salam Maria. Kami berdoa untuk menghormati kebijaksanaan-Mu yang tiada taranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami berdoa ya Bunda, mohon perantaraan doa-doa sucinya bagi kelancaran perayaan hari ulang tahun ke-100 tahun di cabang kami DPC Santo Paulus Palu, dengan segala kegiatan yang akan kami lakukan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus menolong para panitia dan semua anggota WKRI untuk bersatu hati, sehingga segala rencana dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih khusus dengan segala kegiatan-kegiatan yang telah terjadi, Tuhan sungguh tak turut campur tangan di dalamnya, dan berkat Tuhan menyertai WKRI Santo Paulus Palu sampai pada besok pada misa syukur dan Ramatama yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan kelancaran dari setiap acara yang akan berlangsung, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan, perlengkapan, dana maupun segala sesuatunya, sehingga apa yang kami rencanakan dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak. Kami juga pada segala prosesi syukur di hari ulang tahun ini, kami menyerahkan kepadamu segala keberadaan daripada wanita Katolik Republik Indonesia yang bersuka cita dimanapun berada. Dan kepadamu ya Bunda, kami juga berdoa pada tanggal 26 Juni 2024 kami akan melaksanakan misa syukur hari ulang tahun ke-100 tahun Wanita Katolik RI di Yogyakarta. Mohonkanlah bagi kami perlindungan dan kesehatan bagi panitia, pengurus, dan siapapun yang mengambil bagian dalam peristiwa ini, mulai dari persiapan sampai saat berlangsungnya rangkaian acara tersebut. Kami menyadari segala kelemahan dan kekurangan kami. Karenanya biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atas kami, menyempurnakan segala sesuatunya. Semoga ungkapan syukur ini sungguh-sungguh menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Bersama-sama, Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati, yang akhir-akhir ini disebut sebagai Bunda yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepada kami. Kami tahu bahwa kami tak pantas mendapat karunia itu, sebab kerap kali kami menyedihkan hati-Mu dengan menghina Yesus Putra-Mu. Kesalahan kami sangat menyesal
karena telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudus-Mu. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa Brigita. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasih kami yang sudah-sudah. Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan, serta kerahiman dan kebaikan hati-Mu, yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah permohonan ini, dengan perantaran-Mu, Bunda Perawan yang penuh kebaikan, lembut hati dan manis. Belum pernah Engkau membiarkan yang datang mohon pertolongan-Mu. Atas kerahiman dan kebaikan-Mu, dan lewat doa-Mu, kami mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus, dan demi kelihuran nama-Mu, bersama Santo Alfonsus Maria Dewi Mary, Rasul kerahiman-Mu, serta Guru Kebaktian Tiga Salam Maria ini, kami berdoa untuk menghormat kerahiman dan kebaikan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saat ini ya Bunda, kami berdoa bagi seluruh anggota. Ya Bunda, sayangilah kami seperti Engkau menyayangi putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dampingilah setiap langkah kami, jadilah kekuatan bagi kami untuk dapat menjalankan rencana karya pelayanan kami dengan segala kemampuan kami. Semoga kami yang lahir kembali akan semakin berarti dan menjadi garam dan terang bagi sesama, dan berkenan di hadapan putra-Mu, Yesus Kristus. Bunda Maria, Bunda yang baik dan murah hati, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat hati yang terkasih, di taman yang indah ini kita dengarkan bunyi air mancur yang ada di tengah taman ini. Ada juga suara hiruk pikuk kendaraan yang lewat, juga suara dari para pengunjung yang datang untuk menikmati keagungan Tuhan yang telah menciptakan tempat ini lewat tangan-tangan yang boleh bekerja membangun tempat ini. Mari kita duduk dengan tenang, kita rileks, kita mencoba melihat kembali perjalanan 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, dengan segala pergumulannya, juga upaya-upaya yang dilakukannya, dan apa yang menjadi tujuan dari kelompok ini. Kesempatan untuk merayakan jubileum 100 tahun WKRI ini, kita boleh melihat kembali identitas kita, untuk juga melihat apa yang bisa kita buat ke depannya. Tanggal 26 Juni 1924, Wanita Katolik Republik Indonesia lahir sebagai gerakan kaum perempuan yang mau mendobrak ketidakadilan dan melawan pandangan sebelah mata bagi kaum perempuan. Perempuan dianggap tidak punya daya, bahkan talenta tidak ada untuk mengembangkan diri, untuk memiliki wawasan, ataupun sekedar mempunyai keterampilan.
Perempuan dianggap hanya terampil di dapur, hanya bisa menyiapkan makanan, minuman, membersihkan rumah, atau mencuci pakaian. Harkat dan martabat perempuan yang diciptakan setara dengan laki-laki disepelekan, direndahkan, bahkan diinjak-injak seperti tidak berarti. Demikianlah situasi yang dialami oleh para perempuan di tahun itu, di tahun-tahun masa-masa pergerakan nasional. Nusantara yang masih berada dalam zaman pergerakan nasional, di mana mulai lahir organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, memberikan kesempatan pula bagi ibu-ibu di dapur, ibu-ibu pencuci pakaian, dan para buruh perempuan untuk membentuk organisasi. Perjuangan menegakkan harkat dan martabat perempuan menjadi roh yang mendorong terbentuknya perkumpulan ibu-ibu Katolik ini. Raden Ajeng Maria Sulastri Sujadi Sastraningrat bersama dengan rekan-rekannya saat itu tergerak untuk melawan diskriminasi terhadap kaum perempuan ini. Perkumpulan ibu-ibu itu kini telah menjadi organisasi yang besar dan sangat besar juga tangguh. Ketangguhannya bukan berasal dari otot-otot fisik yang besar, melainkan berawal dari semangat perjuangan untuk membela harkat dan martabat perempuan. Mulai dibentuk kelas-kelas belajar untuk mengatasi buta huruf. Juga ada pelatihan-pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu dan remaja yang baru tumbuh berkembang, mulai dilatih untuk mengembangkan keterampilan mereka. Cara pandang bahwa perempuan yang tidak berhak untuk bekerja dan memperoleh gaji yang pantas itu mulai diberantas. Dan misi utama dari semua itu tidak lain untuk meningkatkan kemampuan para wanita, membuka wawasan mereka, dan memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Semua ini tentunya disadari oleh kepedulian dan cinta kasih berdasarkan ajaran Kristus yang mengasihi semua ciptaan. Tuhan datang untuk menyelamatkan semua ciptaan. Ia datang untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mau semua umatnya, laki-laki dan perempuan, bertumbuh dan berkembang secara adil. Maka dari itu, semua orang perlu mendapat kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama, tak terkecuali kaum perempuan. Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, perempuan-perempuan Katolik telah mengambil bagian penting dalam memajukan bangsa ini. Pelatihan-pelatihan dan program-program pengembangannya telah memberi sumbangsi bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ada banyak tokoh-tokoh perempuan Katolik yang benar-benar berjuang untuk kemajuan tersebut. Semua ini patut kita banggakan dan kita syukuri. Perayaan jubileum 100 tahun WKRI ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berefleksi kembali apa motivasi awal yang mendorong para pendahulu untuk membentuk organisasi kita ini dan bagaimana sepak terjangnya. Sahabat hati yang terkasih, para pendahulu kita telah menghilangkan pandangan-pandangan sebelah mata terhadap kita, terhadap kaum perempuan. Sudah begitu banyak perempuan yang pintar, yang terampil dan unggul dalam berbagai karya hidup. Kita bisa menyaksikan dari berbagai profesi, lahir begitu banyak perempuan hebat. Ada banyak dokter wanita, guru dan dosen wanita, ada juga polisi wanita dan tentara wanita.
Ada begitu banyak pemimpin perempuan dalam masyarakat, tokoh-tokoh perempuan dalam masyarakat mulai bermunculan. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari wanita-wanita hebat tersebut. Malahan tokoh-tokoh hebat ini itu hanyalah menampakkan buah-buah dari perjuangan perempuan sejak dahulu. Kalau mereka hanya sebagian kecil atau bahkan hanya buah-buah dari perjuangan perempuan, lalu di manakah wanita-wanita hebat itu? Ada begitu banyak wanita hebat yang seringkali kita lupa akan kehebatannya. Wanita-wanita hebat tersebut bukanlah Wonder Woman, bukan Black Widow, atau bukan pula Catwoman. Tapi wanita-wanita hebat tersebut berasal dari dapur keluarga yang sederhana. Dalam hidup dewasa ini, perempuan seringkali disebut ras terkuat di bumi. Ya, kadangkala ungkapan ini, ras terkuat di bumi, menjadi sindiran bagi perempuan. Ya, sebagian perempuan yang tidak mau kalah ketika berdebat. Sekitar ini juga seringkali ditujukan bagi mereka yang seringkali pasang lampu sein kanan, namun ternyata belok kiri. Tapi sebenarnya kekuatan untuk yang membuat mereka menjadi ras terkuat di bumi, yakni tugas dan tanggung jawab mereka yang sungguh besar. Ada begitu banyak ibu rumah tangga yang dengan gagah perkasa menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarganya. Ada juga begitu banyak ibu yang memperjuangkan masa depan anak-anaknya dengan membangunkannya di pagi hari untuk pergi ke sekolah. Ada banyak perempuan muda yang berjuang, belajar dengan keras, melatih skill dan kemampuan mereka untuk menggapai cita-cita. Ada juga begitu banyak perempuan yang banting tulang untuk kelangsungan hidupnya sendiri, bahkan masih menyembuhkan diri pula untuk membantu orang banyak. Ada banyak orang juga yang mau membantu, yang mau berkorban demi kesejahteraan bersama. Dan begitu banyak perempuan hebat yang bekerja serabutan untuk mencerdaskan kehidupan manusia. Mereka berjuang untuk kesejahteraan keluarga. Mereka berjuang sebagaimana Bunda Maria, hidup secara sederhana, tetapi mampu mempertahankan keutuhan keluarga kudus di Nazaret. Hai kaum perempuan, tetap semangat menjadi perempuan. Lakukanlah semua tugas dan tanggung jawabmu dengan semangat cinta kasih Kristus, agar boleh menjadi pelayanan bagi gereja dan juga solidaritas bagi masyarakat. Semangat WKRI 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia, 100 tahun Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari kita hening sejenak, kita kenangkan para pendahulu kita yang telah memperjuangkan hak-hak kita, yang telah meletakkan dasar-dasar kepada kita. Hingga saat ini kita boleh melangkah dengan tegas, melangkah dengan gagah sebagai satu organisasi perempuan tertua di Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan bersama. Sahabat hati yang terkasih, marilah juga kita memohon pertolongan Bunda Maria. Kita akui bahwa Bunda Maria sebagai panutan hidup kita,
doakan satu kali salam Maria, satu kali doa salam Maria, agar kita boleh ditolong oleh Bunda untuk mencapai Sang Putranya Yesus Kristus sendiri. Salam Maria, rahmatnya senang, terpujilah Engkau dan terpujilah buah diri Yesus. Saat Maria dikenal, doakan berdosa sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Sang Yusuf. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa, selamatkanlah kami dari neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Kita berdoa. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian segenap anggota wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Paulus Palu, aktivitas kita, rencana-rencana niat baik kita ke depan, kegiatan kita pada hari puncak jubileum 100 tahun WKRI, keluarga kita masing-masing senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tutup dengan doa.